Ya jadi tapi emang kalau misalkan laki-laki itu tuh sebenarnya banyak riset yang mengatakan dia tuh sebenarnya lebih stres daripada perempuan karena dia kan selalu diem gitu kan. Sedangkan perempuan selalu ngoceh, dia tiap ada perasaan yang gak enak langsung dinangisin mungkin atau diem, gitu dipikirin segala macem. Jadi itu kan. Nah, kalau kita balik lagi nih ke Lebaran nanti nih ya, kita ketemu sama keluarga nih. Terus gimana sih caranya kita Mas supaya bisa mengelola emosi kita nih supaya nggak kebawa gitu kalau misalnya nanti kita ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi udah kita bahas gitu kan. Itu gimana cara kita bisa mengelola emosi, karena kan kita nggak mungkin bisa nutup semua mulut orang ya gitu kan, apalagi yang namanya orang tua, terus tetangga gitu yang merasa udah berpengalaman gitu, pasti kan mereka akan berkomentar inilah itulah gitu. Nah, gimana caranya kita misalnya yang masih single kayak atau misalnya yang sudah punya pasangan gitu untuk mengelola emosi supaya kita tetap bisa happy nih pas Lebaran gitu, nggak kebawa dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Oke, aku mulai dari yang single dulu ya. Gimana cara mengelola emosi yang single nih buat teman-teman single yang mungkin memang belum ada jodohnya, terus tiba-tiba ditanya kapan nikah, mana pasangannya gitu, mana undangan kapan nih, atau kan suka banyak to the point yang memang kadang langsung ke pressure dan bikin kita under mood. Tapi balik lagi, kita yang tahu hati kita yang tahu diri kita cuma cukup 1 sampai doain aja. Dan senyum aja dulu ya, senyum doain aja ya, terus nanti itu salah satu mengendalikan. After dari itu kita mungkin bisa mau izin ke toilet, mungkin ke toilet bisa biar tenangin diri ya, kan kita muslim ya, kita bisa wudhu dulu, tenangin diri dulu ya 5 menit lah di toilet atau 3-5 menit lah, oke, buat sambil kontrol emosi, tarik nafas, buang nafas, kemudian nanti ketemu lagi ya happy dulu gitu. Nanti after dari itu barulah kita coba deh akumulasiin emosi apa sih yang hari ini terkumpul, coba dikeluarin dengan mungkin bisa dengan mencurahkan, kalau nggak ada teman di rumah mungkin style musik yang kalian suka, keluarin dari situ. Caranya kayak gitu kalau untuk yang single menurut aku ya. Jadi kita bisa mengeluarkan emosi itu bisa lewat lagu sambil nyanyi, mau suaranya bagus mau suaranya jelek it's okay, nggak ada masalah. Tapi dengan kita kayak gitu setidaknya kita relax. Ataupun mungkin kalau yang memang mau mau sholat deh biar lebih tenang, mau sambil doa, mau zikir, silakan, itu juga lebih bagus banget gitu. Itu salah satu cara yang memang bisa kita lakukan. Kemudian untuk yang berpasangan, mungkin suami istri yang memang belum punya anak, terus ditanya anaknya, terus atau dikomentari yang sudah punya anak, dikomentari anaknya, alangkah baiknya minta saran aja ke mereka. Mungkin sarannya apa yang terbaik menurut mereka ya, menurut orang tua ini. Terus makasih ya sarannya. Nanti kan setelah mereka udah puas dengan omongan saran ataupun pertanyaan-pertanyaan mereka akan diem. Setelah diem itu kalian pasangan suami istri harus saling support. Saling supportnya dengan mungkin sabar ya Bun, nanti misalnya pas mau pulang di mobil atau di motor sambil ngobrol, bisa sambil ngobrol sedikit ya, nggak usah dimasukin hati ya Bun, nggak usah dimasukin hati ya, sama-sama yuk kita berjuang, bismillah, saling doain aja gitu. Jadi itu salah satu cara. Nanti saat sampai rumah ya mungkin ataupun mampir ke tempat ibadah ya bisa sholat bareng suami istri ya, sholat bareng ataupun zikir bareng, ataupun juga kalau nyampe rumah udah nih terus pengen cari makanan yang kalian berdua suka. Cari cari makanan atau tempat makan atau tempat ngopi yang kalian suka ya. Kalian datang terus kalian enjoy aja berdua, pacaran dulu. Ada hikmahnya loh kalau memang sampai mungkin ya sudah 5 tahun belum punya anak. Berarti tuh Allah atau Tuhan kita tuh masih ngasih bahwa kalian tuh harus pacaran dulu loh. Kalian harus nikmatin masa-masa ini loh, karena belum tentu orang lain punya masa itu. Ambil hikmahnya di situ. Jadi naturalnya kayak gitu. Cari tempat yang memang menurut kalian memorable atau romantis buat kalian jalanin kayak gitu. Itu untuk salah satu cara antisipasi, karena kita nggak bisa menutup semua mulut, bener. Kita juga nggak mungkin nutup kuping kita rapat-rapat gitu aja, karena secara nggak langsung kita dengar gitu. Itu balik lagi stigma di masyarakat memang berbeda, apalagi di orang-orang tua kita kayak gitu. Jadi bukan bodoh amat tapi lebih ke kayak ya udah gitu, kita kan udah berusaha sebisa kita gitu kan. Misalnya ada yang mau punya anak juga udah
cek, udah program, itu kan sebuah bentuk ikhtiar. Balik lagi kan yang namanya jodoh kan nggak mungkin kita lu nikah sama gue ya gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi kan kita suka sama dia belum tentu dia suka sama kita. Iya gitu. Jadi itu yang harus kita ya udah renungkan lebih ke mengelola diri kita daripada kita mengontrol orang lain untuk bicara yang baik-baik tentang kita, karena itu kan nggak mungkin. Gitu. Kayak misalkan yang udah nikah nih, dia kan kayak ada yang udah punya anak gitu kan, nyuruh kita nih yang belum punya anak, dong cepet punya anak gitu. Tapi sebenarnya yang udah nikah terus dia udah punya anak, kadang ada rasa iri sama orang yang belum punya anak nih. Kayak misalkan aduh pengen kesini nih gue gitu, tapi susah harus bawa anak. Kalau lu kan enak tinggal berdua aja sama laki lo gitu, jalan-jalan. Ya sebenarnya apa kata gue ini gue harus bersyukur atau gimana yang belum punya anak ya gitu. Balik ya lagi kan, gue sedih belum punya anak tapi gue bersyukur gitu kalau ngelihat posisi lo yang kesusahan bawa anak gitu kan, harus mandiin anak dulu, nyiapin makanan anak dulu ya kan, apalagi lagi zamannya bukber kan, yang iftar nih di mana-mana. Gak bisa lama-lama kan kalau yang bawa anak. Yang sudah gitu. punya anak pasti belum berangkat terus siapin pampers, siapin popok, siapin ini itu, dan kebutuhan anaknya dulu, nanti baru dia dandan dan lain-lain ya kan, baru berangkat, dan itu akan bikin effort yang lebih dibanding yang belum punya anak, single atau yang single ataupun yang sudah berpasangan tapi belum memiliki anak, kan pasti ya udah mandi dan berangkat, enjoy. Misalnya 1 jam selesai. Kalau yang punya anak mungkin bisa 2-3 jam spare waktunya. Akan lebih lama lagi gitu. Ya ini bisa balik lagi kalau kita ambil sisi positifnya ya, kita bersyukur. Iya, alhamdulillah. Berarti Allah tuh masih baik ya gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya sisi negatifnya adalah kita kok jadi begini, kok jadi begitu. Nah, balik lagi, hidup adalah saling melihat, atau kalau bahasa Jawa ya, sawang sinawang. Apa tuh? Sawang sinawang tuh saling melihat-melihat. Oh gitu. Saling melihat. Jadi hanya aku melihat kehidupanmu enak, kamu melihat kehidupanku enak, tapi belum tentu kita saling menjalannya. Gitu. Karena kita punya jalan hidup masing-masing. Itu aja. Aku tuh punya jawaban kalau misalnya ditanya, kapan nambah anak, kapan punya adik gitu. Aku selalu jawab gini, mau bayarin sekolah sampai S2, boleh banget transfer langsung pergi. Oke, jadi yang nanya akan kena mental juga ya. Ngapain nanya-nanya, akan ribet banget kayak dia yang ngurusin, dia sekolah mahal. Iya, kalau aku juga punya jawaban untuk yang belum punya anak kan, kayak udah berapa tahun? 3 tahun gitu kan. Ih kok belum ngisi? Iya nih masih pengen pacaran dulu, terus bulan madu ke semua tempat gitu. Berarti kalian tuh udah punya ya, Mbak Mela dan Mbak Lexi tuh udah punya cara gimana menanggulangi berdamai dengan hal itu. Itu bagus, karena menurutku tuh nggak semua orang bisa langsung kayak gitu. Apalagi yang baru-baru. Jadi harus mungkin itu beradaptasi, lama-kelamaan akan ngerasa bahwa kita harus punya salah satu cara untuk defend, untuk bertahan. Gimana sih proteksi kita? Itu salah satu kata-kata atau ucapan yang kita bisa proteksi. Jadi bisa menyetop mereka untuk bertanya kelanjutannya. Tapi kalau kita nggak bisa jawab kan mereka akan bertanya terus, nyecer. Dan keponya masyarakat atau keponya orang-orang di luar tuh akan lebih kepo dengan kehidupan kita. Gitu. Jadi benar, itu udah cara yang bagus menurutku. Kalian udah bagus banget, udah bisa mengendalikan emosi dan juga gimana sih caranya buat nutupin atau memprotek diri kalian dari pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Ya sama juga kayak misalnya anak-anak yang misalnya rantau atau kita misalnya tinggalnya itu jauh lah dari orang tua, yang udah nikah juga misalnya tinggalnya jauh dari orang tua. Kadang tuh pikir berkali-kali kalau misalnya mau pulang kan gitu, udah biaya pulangnya mahal, ongkosnya mahal, terus pulang ke sana menyakitkan. Di komen di satu sisi memang mungkin kita kayaknya kangen orang tua, kangen keluarga gitu. Tapi kalau kita pulang juga kayak di sisi lain tuh kayak ngerasa ntar pulang pasti ditanya ini, bener gak usah pulang lah gitu. Akhirnya jadi sendiri. Iya. Apalagi yang kayak kerjanya jauh ya, terus pas ditanya misalnya ya dari luar kota ke Jakarta, kerja di mana? Sudah punya apa di sana? Iya. Udah berapa? Iya, yang udah nikah kalau pulang kampung nih, kalau si istrinya nggak pakai emas disangka kagak bahagia hidupnya dia di perantauan sama lakinya. Pokoknya harus berderet gitu. Emang kadang pikirannya ya. Balik lagi ya, stigma masyarakat yang ada di perkotaan dengan di luar kota atau di pedesaan itu akan berubah, berbeda. Mindset orang-orang di desa ya, ini bukan menurunkan egoisme orang-orang di desa ya, tapi
mindset orang di desa ini terkadang melihat orang-orang yang bekerja di kota besar, utamanya Jakarta atau Jabodetabek deh ya, itu tuh gajinya besar, kerjanya enak, nyari uangnya mudah. Padahal kita di sini sedang survive untuk hidup, ya kan? Sedangkan yang di desa memikirkan bahwa hidup di kota itu menyenangkan. Tapi mereka realitanya kalau mereka ke kota itu tidak serealita itu, tidak semenyenangkan itu gitu kan. Dan kita ngerasa yang di kota nih, hidup di desa tuh enak ya, tenang ya, nyaman ya, pagi makan sarapan terus ke sawah ke ini. Tapi balik lagi mereka yang menjalani di sawah tuh capek, panas, lelah, letih. Kembali lagi makanya saya bilang jalan hidup kita kan beda-beda nih, polanya juga beda-beda. Semuanya udah ada porsinya. Gitu. Jadi kalau hidup cuma saling melihat enak dan gak enaknya itu nggak akan ada habisnya. Tapi gimana cara kita menanggulangi diri kita untuk menjalani hal itu gitu. Oke, kalau misalnya Lebaran tuh biasanya ada tradisi seru nggak sih kalau di tempatnya Mas Saiful sama keluarga? Oke, tradisi Lebaran di aku ya. Kalau di tradisi Lebaranku sebenarnya ini sudah berubah sekitar 5 tahun, 6 tahunan inilah, 6 tahun Lebaran ini tuh udah berubah. Karena sebelumnya kan memang biasanya ya Lebaran sebelum-sebelumnya tuh kalau misalnya aku di rumahku kan ibuku tuh nggak tertua ya, kayak dituakan lah. Ada lagi yang lebih tua tapi dituakan. Jadi banyak tuh om tante anak-anak kumpul gitu datang. Terus biasanya ibuku tuh H-1 sebelum Lebaran tuh udah masak yang banyak, dari macem-macem ya, ada rendang, opor gitu kan, terus sambal goreng api, terus banyak banget ya. Pokoknya menu-menu yang memang biasanya dihadirkan di Lebaran gitu kan, dan itu tumpah ruah banyak, jadi kayak prasmanan nanti dijojor gitu ya, dan dia antusias banget gitu. Dan aku tuh suka juga kalau nganterin almarhum ibu ya untuk berangkat belanja tuh happy banget gitu kan, karena dia mau makan apa, ini mama udah beli ayam, jadi kayak excitednya tuh dapet gitu ya. Walaupun menurut kita aduh repot banget sih nih ibu-ibu gitu ya, mau Lebaran sehari udah kayak mau belanja buat makan seminggu gitu kan, kadang bawaannya udah banyak gitu. Tapi balik lagi pas nanti di hari H after kita pulang sholat itu kan kita sungkeman. Kalau tradisi ya dulu ini 6 tahun yang lalu ya, sungkeman, terus kakak-kakak datang ya, terus sungkeman juga sama, terus abis itu kita makan bareng-bareng, terus nanti terus kita nggak muter sih ya, ke sekeliling kanan kiri tetangga aja, saling antar makanan, saling bawa kue gitu, salam-salaman, kemudian THR. Ya bagi-bagi THR itu. Nah kemudian balik lagi ke rumah, nanti biasanya nungguin tamu datang tuh sampai sore sampai malam. Ntar tamu banyak tamu yang datang, kayak kita kayak open house mini lah, nggak open house gede, tapi buat keluarga aja, jadi makan-makan seru-seruan, ketawa-ketawa, ngobrol ya, sama pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul banyak hal gitu, kayak yang dari lingkungan. Terus paling udah after kayak gitu di Lebaran kedua tuh udah mulai sepi ya, udah mulai pada jalan-jalan, udah pada mulai cari tempat wisata kayak gitu biasanya. Tapi untuk Lebaran tahun ini udah 6 tahun ini, mungkin kalau untuk aktivitas aku ya after pulang Idul Fitri aku ke makam. Ya, makam ibu gitu ya, cekar ya kan. Dari makam nanti biasanya karena aku masih sendiri ya, jadi belum ada yang perlu diajak atau ditanggung gitu ya, jadi jadi ya udah lah gitu kan. Jadi aku biasanya dari makam langsung ke rumah kakak. Oh gitu. Rumah kakak, kalau kakak nggak pulang kampung kan, kakak kan istrinya kan di Cirebon ya, jadi kadang pulang kadang enggak gitu. Kalau misalnya nggak pulang aku ke rumah kakak, nanti makan di rumah kakak, habis itu nanti kita akan silaturahmi ke rumah saudara-saudara ya, ke rumah bude, ke rumah paman, ke rumah om tante, karena gantian kita yang muda, nggak ada lagi nih yang dituakan di rumah gitu. Berarti ada kampung? Kalau kampung. Oke, kampung aku sendiri di Surabaya. Terus rencana tahun ini bakal pulang? Enggak. Di sini aja. Jadi aku udah 6 tahun ini nggak pulang kampung. Wah, kenapa? Gimana untuk ya? menghindari pertanyaan-pertanyaan juga? Tidak. Apa? Nah, jadi gini, karena udah nggak ada orang tua ya. Kalau pulang kampung ke Surabaya itu kan dulu masih ada kakek, ada nenek, ada rame lah ya, masih sama ibu gitu, masih banyak keluarga lah. Sekarang sih masih ada keluarga di Surabaya, ada di Kediri, di Mojokerto, banyak di Jawa Timur keluarga dari ibuku tuh ya. Tapi untuk sekarang tuh nggak pulang kampung, karena kalau aku pulang kampung tuh aku harus
datengin ke mereka satu-satu. Sedangkan Iya waktu sih. cuti kerja kita tuh nggak selama Iya. itu ya. Dan effort waktunya tuh cukup panjang. Iya. Jadi misalnya kita kan libur cuti lebaran itu rata-rata di perkantoran di Indonesia semuanya biasanya kurang lebih 1 minggu ya. Iya. Sedangkan untuk perjalananku untuk pulang dari sini ke Surabaya naik kendaraan darat itu sekitar satu harian gitu, 1 harian, dan itu kalau nggak macet ya. Kalaupun naik pesawat ya sekitar 2-3 jam lah ya. Tapi balik lagi nanti harus menclok ke sana sini dari beberapa om tante yang ada di sebaran luar itu capek juga gitu. Aku udah pernah nyoba di 2018 itu kayak gitu, dan itu lelah banget menurut aku, dan pulang akhirnya aku drop sakit. Jadi akhirnya aku nggak bisa aktivitas deh. Lebarannya jadi di kasur gitu. Habis lebaran tuh ya bed rest Apa gitu. itu habis lebaran makan bakso biasanya kan? Ya, oke. Itu juga udah masak lontong, katanya siang udah nyari bakso. Bakso, mie ayam itu Ya. nah, Itu bakso buka juga lagi masalahnya lebaran. ini juga stigma yang di masyarakat yang banyak ya adalah warung bakso, warung mie ayam, warung soto itu buka di lebaran. Padahal kalau logikanya di rumah itu udah banyak makanan. Banyak ada lontong segala macem ya kan. Balik lagi ini jatuhnya kalau kita bilang bahan sekarang tuh masyarakat kita itu lebih ke FOMO. Ya, jadi aji mumpung aja. Pas momennya lebaran tuh harus ada ini ada itu, tapi makan sekali juga udah. Iya, benar. Akhirnya makannya biasanya cuma di pagi aja. Di siangnya itu dia cari bakso, cari mie ayam, cari Iya. soto, cari yang seger-seger berkuah gitu. Iya, ya cari kan? makanan yang mereka tuh udah kangen banget nih dari sebulan puasa kan nggak bisa makan siang. Harusnya kan bakso enak tuh siang gitu kan, seger, pedes-pedes. Nah, betul. Jadi kayak misalnya mereka yang biasanya kan kalau makan bakso malam nggak begitu nikmat ya, karena mungkin rasanya udah terlalu begah. Kadang kita buka puasa tuh sebenarnya kita minum air putih dan juga makan satu Iya, benar. snack juga udah kenyang. Jadi terus kalau tiba-tiba harus makan berat kayak gitu tuh kadang suka jadi begah, akhirnya nggak nyaman dan nggak menikmati. Sedangkan kan kalau udah lebaran tuh kayak kita kayak mau balas dendam nggak sih ya, mau balas dendam, mau makan enak. Nah ini juga harus diperhatikan bahwa hati-hati sakit. Iya, Hati-hati. kalau lu daging. Nah, hati-hati sakit karena kita kadang suka berlebihan. Yang biasanya kita puasa 12 sampai 14-16 jam ya kan, sehari, kemudian tiba-tiba kita langsung makan berat dengan besar dengan langsung rutinan sekali 2 kali, itu bahaya banget untuk teman-teman yang kalau memang punya GERD lambung ataupun asam lambung dan lain-lainnya. Itu akan berpengaruh selain karena stres, karena capek dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bener Balik banget. lagi Asam lambungnya asam naik. lambungnya naik karena langsung dilempar dengan makanan yang pedes kayak gitu. Itu bahaya banget. Jadi biasanya seminggu setelah lebaran tuh rumah sakit penuh. ini dari pengamatan selama ini ya, memang Sama selalu lebaran. nah, iya, lebih benar. gemukan. Jadi over weight. Puasa turun 3 kilo, habis puasa naiknya 5 kilo. Oh, takut. Jadi harus saling jaga. Itu harus saling jaga sih. Boleh banget. Jadi kayak misalnya kontrol aja sih, kontrol Iya, diri sendiri iya. sih ya. Mungkin pengen nih ya udah asal icip untuk mungkin semangkok ya, jangan lebih dari semangkok 2 mangkok, nggak puas sebaskom. Soalnya gini, biasanya nih kalau misalkan apalagi kita keliling nih kan, kita di rumah udah makan, Iya. pas keliling disuruh makan Iya. lagi, mana enak lagi kan beda lauknya tuh Iya. kayak, aduh makan juga deh gue, gitu kan, makan lagi nih gue, gitu kan. Oke. Kalau kayak gitu mungkin cara ininya harus ini ya, memang harus makan itu kayak menghormati juga ya. Kayak kita tuh kalau bertamu terus disuguhi makanan tuh menghormati yang punya rumah, Nyediain. itu kita harus makan walaupun sedikit atau Iya. 1 sendok gitu. Jadi kayak menghargai atas tawaran mereka atau hidangan yang sudah dihidangkan ke kita gitu. Alangkah baiknya mungkin makanan di rumah jangan terlalu banyak. Jadi cukup ya, udah cukup lah, kemudian kan nanti buat tenaga muter gitu. Nanti kalau dicicip-cicip ya kita juga jangan salah Iya, gitu, jangan Oke. nanti abis nyobain opornya enak nambah ya gitu kan. Kan Iya. biasanya suka di Pagi nambah makan opor, gitu siang kan. bakso. Nah. Waduh. Biasanya kan suka nambah ya, jangan kita dia tawarin nambah nggak tahu diri gitu kan, langsung lupa, ya udah cukup gitu, udah makasih udah kenyang Kampungku gitu. kan dingin ya. Jadi kadang-kadang kayak berapa jam tuh kayak makan Hawanya gitu kayaknya. hawanya. Iya, ntar pengennya Indomie padahal masih ada daging, masih ada ayam gitu kan. Pengennya kayaknya Indomie deh enak gitu. Pokoknya selalu kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya pas balik lagi ke sini tuh kayak bengkak semua nih. Udah keuangannya bengkak, ya dompet bengkak. Iya, Terus benar-benar. apa namanya badannya ikut bengkak juga. Oke, ini juga perlu ditanggulangi mungkin buat teman-teman di masyarakat
uang THR, uang gaji itu udah mulai turun. Ya kan? Masa ya? Mendekati, coba dong, bisikin, Pak. Coba kita cek. Coba di sana. Coba ya buat teman-teman di rumah ya, cek rekening ya kan. Siapa tahu udah ada yang masuk, entah itu gaji, entah itu THR ya kan. Kalaupun sudah masuk, alhamdulillah, berarti tunjangan hari raya bisa digunakan untuk hari raya. Kalau yang memang sudah masuk gaji bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan pastiin jangan sampai yang itu tadi Mbak Mela bilang ya, bahwa pengeluaran di lebaran itu akan lebih banyak karena sebenarnya bukan kebutuhan, lebih keinginan, konsumtif. Masyarakat ini lebih konsumtif. Betul. Ya kan? Contoh sekarang saya mau ngelihat baju ini pengen, lihat baju itu pengen, lihat makanan ini, kue ini itu kan banyak live makanan. Biaya entertainnya ya besar ya. Lebih ke konsumtif. Jadi kita harus kontrol kebutuhan kita apa. Listing dulu aja. Kita buat listing kebutuhan, contoh, oke, di rumah harus ada kue minimal 3 toples gitu ya. Mungkin kacang, nastar sama kue kaleng. Oke, itu listing aja dulu. Terus minuman harus ada sirupnya 2 macam. Oke, listing aja dulu. Oke, terus dibudgetin. Bukan pelit ya, tapi lebih ke budgeting untuk memanage jangan sampai kita over. Nah, itu bahaya banget kalau kita over, akhirnya nanti after lebaran, ya kan, habis lebaran kita masih ada kehidupan nih. Dan itu lumayan lama loh, 2 minggu ya. Jaraknya kayak. Nah, jangan sampai nanti 2 minggu ini kita makannya hanya mie instan. Nasi mie instan, ya Allah. Ya, nasi kecap sayur ya. Nggak ada nutrisinya ya di tubuh setelah cuma dihabiskan dalam waktu 1 hari. Alangkah baiknya dibudgeting dulu, dibuat listing dulu yang baik ya, kebutuhannya apa. Butuh baju lebaran biasanya hanya di hari pertama dan kedua kalau memang butuh. Kalau memang masih belum butuh, oke, di skip dulu aja ya, diperuntukkan untuk yang lain. Dan harus dipastiin banget budget sampai akhir bulan kalian gajian itu masih ada. Karena nanti kan biasanya kalau udah di lebaran itu ketemu saudara yang maaf ya, yang agak julid, yang agak glamor, yang agak hedon, akhirnya jadi ikut-ikutan. Bala-bala kebanyakan, keluar budget. Jadi lebih baik, saranku daripada kita pakai uang pokokan yang langsung disebar-sebar itu, diamplopin aja, dibudgetin. Kalau misalnya 50.000 semua, oke, amplopnya 50.000 semua. Ya, kecil bisa 20.000 semua. Jadi diamplopin aja. Udah langsung. Itu kayak anak kecil sekolah. Nah, udah dipastiin nih, di listing nih ponakannya ada berapa, misalnya ada 20. Siapin amplopnya 25, lebih semakin dewasa kalau mikirnya. Ya kan? Kayak gitu, jadi kalian nggak akan over budget dari bagi-bagi THR, bagi-bagi makanan ataupun bikin hampers gitu ya, itu nggak akan over karena kalian udah listing. Jadi kalian udah punya budget. Oke, cukup nih budget THR saya untuk A, B, C, D. Oke, berarti gaji nggak pakai nih. Gaji di save dulu buat bulan depan after lebaran. Jadi gimana sih? Ya, itu kalau kita ngikutin gaya hidup dan FOMO-nya kita itu nggak selesai. Karena sekarang soalnya banyak yang kayak apa ya, sesama temen ngasih handphone gitu. Jadi kayak maksudnya kan, ya kalau memang lagi ada boleh gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada kan akhirnya jadi memaksakan gitu. Sedangkan kan kita ya untuk biaya lebaran sendiri dengan keluarga itu lumayan besar. Betul. Aku punya tip and trick sih sebenarnya kalau untuk hampers gitu ya. Kalau misalnya kita dapatnya banyak, itu tuh aku subsidi silang aja. Jadi aku nyiapin tuh misalnya biar 3-5 hampers. 3-5 hampers dikit kan. Tapi sedangkan misalnya kita dapat hampers bisa 10. Aku switch aja. Jadi ini bukan mengajarkan tidak menghargai pemberian orang ya, tapi ini lebih ke kebutuhan kita. Misalnya aku dapat kiriman hampersnya tuh sembako. Aku butuh sembako nih, aku ambil sembakonya. Tapi kalau aku nggak butuh sembakonya aku pindahin ke buat ngasih yang lain. Ataupun misalnya dapat kue gitu ya. Kalau aku butuhnya kuenya yang ini aja, yang ini enggak, aku switch nih. Nanti kalau contoh Mbak Mela kirim ke aku kue, Mbak Alexa kirim ke aku sembako, ya kan? Nah aku kan harus balikin ke kalian. Nah aku udah ada parcel lagi nih. Nah parcel ini aku kasih ke Mbak Alexa, Lexi, terus kemudian aku ambil lagi yang parcel aku tuker. Nah jadi aku hanya ambil keep yang aku butuh. Jadi after lebaran juga nggak mau bazir. Iya sih. Karena banyak gini ya, kita display nih parcel banyak ya kan. Pas lebaran, kamu datang, wow parcelnya banyak. Tapi pas abis lebaran expired. Mubazir banget kan. Kita jadi buang-buang uang, buang-buang tenaga, buang-buang makanan. Sayang banget. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa caranya kayak gitu. Bukan tidak menghargai, tapi lebih ke kebutuhan. Diminimalisir. Betul, kayak gitu. Tidak boros.
berarti udah Oke, Mas Saiful 3 jam ya? Wow, luar biasa ya. Iya, Udah 3 jam saking serunya. Oke, Mas Oke. Saiful makasih ya tadi udah Thank kasih you. saran, udah kasih tips, udah kasih Iya. ya wejangan cara kita mengelola emosi ya. Ya, terus cari mendapatkan jawaban untuk Iya. orang keluarga kita ya. Nanti kalau misalkan kita pulang kampung, misalkan ditanya-tanya. Nah, terus aku terakhir nih, boleh dong minta kata-katanya nih untuk teman-teman kita yang lagi di perantauan gitu ya, yang lagi berjuang supaya nggak overthinking ketika mereka pulang kampung. Oke, ini buat teman-teman Semua. yang semua Iya, ya, semuanya. yang general ya, mau Iya, yang benar, pasangan ataupun tidak ya, gitu. Terus kalau masih ada di perantauan, terus mau pulang kampung nih, gitu. Iya. Paling aku cuma mau kasih saran aja ataupun kata-kata yang bikin kalian happy ya. Pulanglah dengan tujuan menjenguk keluarga dan orang tua. Jangan pulang untuk membawa atau menambahkan masalah. Karena hidup itu sudah memiliki masalahnya masing-masing. Jadi kamu alangkah baiknya ingat dengan orang tua saja. Lihat kondisi mereka sudah bahagia tanpa kalian bawakan apa-apa. Oke, wah. Aku orangnya yang gampang nangis jadi kayak gitu. Bener lagi ya. Iya. Iya sih benar. Emang kita tuh pulang itu ya tujuannya untuk orang tua aja sih gitu kan. Kalau makanya kadang kita di kampung nih orang tua kita nggak ada. Kita yang di rantauan juga sebenarnya ya kayak mungkin kayak Mas Saiful ya kayak ya ngapain gitu loh pulang kampung gitu. Untuk Udah, apa? polanya Karena udah kan berbeda. karena tujuan kita tuh sebenarnya untuk ketemu orang tua gitu. Kalau misalkan kita ketemu saudara kita yang lain gitu terus kita harus dengar komen-komen mereka ya udah sih Jadi ingat masalahnya aja. masalahnya jangan dibawa pulang. Iya, benar. Jadi cukup oke, di sini kita sudah bekerja, di sini kita sudah berusaha, di sini kita sudah berjuang dengan hidup kita dan kondisi kita saat ini. Jangan kita bawa pulang itu ke sana. Jadi alangkah baiknya orang tua kita tahu kita happy, Iya. bahagia, agar dia juga ketemu kita tuh happy dan bahagia. Happy sih kan kalau biasanya anak rantauan pulang kampung tuh perbaikan gizi katanya. Iya, kan soalnya mereka di rantauan nih makannya seadanya. Kalau Oke. nyampe rumah kan kayak disediain apapun, kayak misalkan di rantauan nih puasa kadang kagak sahur nih Jawa ya kan. Tapi kalau misalkan pulang kampung kan pasti wah sahur tuh mewah banget gitu loh. Pulang orang tua. Wah, makasih. Thank you ya buat udah pembelajaran dengerin hari ini. Jadi buat Mam Tende, pokoknya yang udah nikah, yang belum nikah, jangan pernah ngerasa overthinking, jangan pernah ngerasa itu. Betul. Semua punya masalah, tapi kita pasti punya cara untuk mengatasinya. Ya, di sini kita nggak mau menggurui ya, tapi Betul. ini adalah win-win solution atau sharing untuk edukasi di masyarakat kita. Jangan sampai kita merasa akhirnya kita akan menarik diri dan murung. Iya. Gitu. Jadi dibercandain aja. Mm-mm. Dibawa Karena kita yang santai tahu aja. bagaimana cara kita menghadapi kehidupan. Iya. Heeh. Ya udah, kita Oke. pamit dulu. Terima kasih. Thank you Iya. semuanya.